Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat selalu, salam sukses. Nah, kawan-kawan, saya muncul lagi siang hari ini. Bayangkan, saya itu setiap hari memang melakukan operasi dan operasi saya adalah ginekologi. Dan memang saya melakukan operasi untuk kasus yang rujukan. Jadi ya pasti lebih berat ya. Lebih berat. Saya bisa membayangkan kalau saya itu dalam posisi keluarga pasien, kemudian lama berjam-jam di depan kamar operasi, menunggu dalam ketidaktahuan. Kemudian setelah beberapa jam kemudian ada info, waduh Pak, waduh Bu, waduh Mas, ternyata gawat. Perdarahannya banyak, kelengketannya hebat, dan segala macam masalahnya. Harus dipasang selang, harus diberikan kasa, dan kondisi pasien tentu belum sepenuhnya optimal. Tentu hal ini akan berlanjut kepada ketidakpastian. Yang jelas dokter rumah sakit akan memberikan yang terbaik. Namun sakit selalu berada dalam situasi yang tidak bisa diprediksi, ya, apalagi dalam pembedahan. Maka sering muncul konflik-konflik dan selalu di situ malpraktek jadi tema utamanya. Dalam kasus yang saya sampaikan tadi, mungkin kalau ada apa-apa dan berlanjut menjadi buruk, ya pasien dan keluarganya, rumah sakit dokter ini melakukan kesalahan, malpraktek, dan lain-lain. Apalagi langsung ditambahi, rumah sakit kurang memberikan penjelasan yang lengkap, yang baik, menjelaskan resiko A sampai Z, sehingga pasiennya tidak memahami sepenuhnya dan ujung-ujungnya adalah kecurigaan. Nah, dari semua hal itu, satu hal yang dianggap dan sering dilupakan, mungkin dianggap tidak terlalu penting bahkan barangkali ya, padahal itu sangat-sangat vital, yaitu informed consent. Informed consent bukan hanya tanda tangan di selembar kertas, ia adalah jembatan antara ilmu kedokteran dan kepercayaan manusia, pasien, keluarga, kepada dokter, rumah sakit, dan tenaga kesehatan. Kawan-kawan, hari ini, edisi spesial, saya akan membicarakan peran informed consent dalam praktek kedokteran dan tuduhan malpraktek. Nah, yang paling penting adalah hari ini saya mengundang Dr. Dr. Caroline Kuntarjo, spesialis bedah, Finak SHMH. Selamat siang, Dr. Caroline. Sehat selalu. Selamat siang, Dr. Stresno, Pak Ketua. Sehat selalu juga. Lama nggak berjumpa di darat ya. Berjumpanya Iya, di udara. saya itu senang lihat IG-nya Anda. Waduh, luar biasa itu. Contoh hidup sehat, ya kan? Operasi jalan terus, sport jalan terus. Wow, luar biasa. Ya itu contoh yang baik. Tidak usah dikatakan, tapi langsung dikerjakan. Nah, Dokter Carolin ini kalau saya lihat memang beliau sebagai seorang praktisi medis, sebagai seorang ahli bedah yang kerjanya membedah dengan tujuan pengobatan, beliau juga memperdalam masalah hukum sehingga beliau mendapat gelar SH, MH dan doktor. Kalau saya tidak salah MH jelas hukum ya. Doktornya bidang hukum juga kan Dokter Carolin? Ya, Dok. Saya Iya. ngambil doktor hukum juga. Ini ini seperti satu garis ya kalau istilah istilah kita di university inline satu garis itu ada hukumnya, masternya juga, kemudian PhD-nya, dokternya juga di hukum dan sebagai seorang praktisi medis juga perfect ya karena S1, S2 ya spesialisasinya adalah bedah. Namun hari ini saya pengen beliau share kepada kita tentang informed consent. Nah,
Inform consent itu memang ada jembatan, maka jembatan itu harus kuat karena itu masalah kepercayaan. Kalau jembatannya rapuh, ya sering muncul tuduhan, konflik, trauma, dan akhirnya menjadi masalah yang menghiasi kehidupan kita sehari-hari setiap bangun pagi. Hari ini saya akan membedah masalah ini dengan topiknya adalah peran informed consent dalam praktek kedokteran dan tuduhan malpraktek. Nah, Dr. Caroline, saya pengen bertanya sama Anda. Ya, banyak orang awam yang non medis maksud saya itu berpikir informed consent itu hanya formalitas, sebuah tanda tangan sebelum tindakan medis dikerjakan. Tapi apa sebenarnya makna filosofis dan makna ya hukum mediko-legal tentang informed consent itu menurut Dr. Caroline? Silakan Dr. Caroline. Terima kasih Dr. Tresno. Selamat jumpa ya para pemirsa sekalian. Senang sekali siang ini saya diajak berbagi tentang inform consent ya dok. Ya, ya, Kelihatannya ya, inform ya. consent itu kan kalau kita ngomong inform consent, ngapain sih ngomong inform consent lagi, tinggal tanda tangan selesai gitu. Kebanyakan gitu sih, baik itu orang yang di bidang medis maupun di bidang Hmm, hukum hmm, hmm. maupun yang memahami keduanya, tapi kadang-kadang masih menganggap yang penting ada tanda tangannya, saya pasti aman. Bahkan kita sebagai dokter aja nganggapnya untung sudah ada tanda Itu tangannya. ya. Hmm, Nah, hmm. selalu perkataan keluar dari sejawat kita seperti itu. Padahal sebenarnya makna filosofis dari informed consent itu sangatlah luas ya, bahkan dan dalam juga ya dok ya. Artinya Ya. kita nggak sekedar tanda tangan, kita kembali lagi kalau kita mau simpelnya aja to inform dan to consent. Artinya kita Hmm, menginformasikan dan hmm, kemudian kita pasien itu memberikan persetujuan maupun penolakan. Sebenarnya kalau kita mau ngomong apakah selalu setuju? Enggak, bisa hmm, juga refusal consent. Jadi secara filosofis memang kita tidak hanya berpikir, oh kita takut dengan hukum. Bukan. hmm. Ini sebenarnya di situ ada hak asasi manusia. Kalau kita pernah mengingat ya, kalau mudah-mudahan masih ingat dari pelajaran etika, ada Hmm. beneficence, non-malfeasance, kemudian autonomi dan Justice, justice. Sebenarnya autonomy. Ya. filosofi informed consent itu sendiri adalah otonomi, hak Hmm, asasi manusia untuk menentukan eh, apa yang menurut dia terbaik baginya. hmm, hmm. Artinya sebenarnya bukan kita tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memaksakan kepada pasien, tapi pasien itu mempunyai hak sendiri untuk menentukan apa yang menurut dia terbaik menurut pasien. Tentunya selain di samping itu, saat ini yang selalu kita takutkan tentunya hukum. Wajar ya dok ya, sebagai manusia itu Hmm. takutnya itu takut kalau dihukum. Kalau nggak ada hukumnya itu biasanya kita nggak takut. Orang Jadi takut. Nah, nggak takut biasanya, nggak ya, apa-apa, ya, ya. nggak penting, Wajar, pasien wajar. paham gitu. Itu sih dok. Iya, ya. Memang kalau udah kena masalah hukum, katanya bisa mengubah perilaku dan karakter orang, katanya begitu ya. Tapi sebenarnya kan hukum itu kan bukan untuk anu ya, bukan untuk membalas dendam kan, bukan begitu mestinya ya. Bukan dok, karena kan Ya. sebenarnya hukum itu fungsinya, apalagi misalnya pidana ya dok ya, ultimum Hmm. remedium. Artinya kalau sudah terakhir banget, kalau bisa kita hukum. Cuman jangan Hmm. sampai kita ini penyesalan itu datang di akhir gitu dok. Terlambat. Ya selalu Kalau di awal begitu. katanya pendaftaran dok, jadi supaya Ya. kita ingin duluan, jangan sampai menyesal bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi sengketa di belakangnya gitu. Ya. Dan ternyata ya mungkin karena rutinitas itu sampai kita tuh tidak bisa menangkap rohnya apa inform concern ya. Ya, Dr. Caroline, kalau inform consent dalam dunia kita, itu kan ada peraturan Menteri Kesehatan ya tentang inform consent ya, gitu ya. Ya, Ya. Nah, sebenarnya siapa saja yang to inform, yang to inform kepada pasien kurangnya, kemudian yang consent ya memberikan persetujuan setelah inform itu siapa saja yang sebaiknya ya legal, prominent, ya resmi lah begitu kekuatan hukum dalam inform consent itu. jadi sebenarnya kalau pada Permenkes tentang persetujuan tindakan medis ya dok ya, bisa disebut Hmm. persetujuan tindakan medis, bisa disebut dengan persetujuan tindakan kedokteran. Kalau Permenkesnya kan Permenkes 290 Ya, tahun 2008 ya dok ya, paham. sebelum sebelum Ya, Undang-Undang Kesehatan yang baru. ya. Itu sebenarnya kalau di pasal 17 Permenkes itu menyebutkan adalah
dokter yang melakukan tindakan bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawabnya itu bertanggung jawab memberikan informasi dan juga bertanggung jawab dalam melakukan eh, tindakan tersebut, termasuk apabila nanti bisa terjadi risiko, bisa terjadi komplikasi, dokter tersebut yang menjadi tanggung jawab, yang memegang tanggung jawab. Tentunya kalau kita lihat dokter yang di level mana, artinya misalnya pasien di UGD. Saat Hmm. pasien di UGD, pastinya DPJP saat di UGD adalah dokter umum, dokter jaga UGD. Ya, Hmm. dokter itu boleh memberikan penjelasan sesuai dengan kompetensinya selevel di yang dia ketahui sebagai dokter umum. Jadi sebenarnya yang Hmm. sering kita salah, misal nih pasien saya datang dengan nyeri perut nih kanan Bro. bawah, Hmm. datang ke UGD, Hmm. terus dokter umumnya lapor ke DPJP, dilakukan appendektomi, siapkan untuk appendektomi, untuk operasi Hmm. pengangkatan usus buntunya. Nah, Iya. yang sering salah adalah dokter UGD, dokter jaga ini termasuk memberikan penjelasan apa yang dilakukan, komplikasinya apa, insisinya di mana, dan dokter DPJP, dokter operator itu Hmm. datang tinggal ya udah tinggal insisi. Nah, itu yang kadang-kadang sering menjadi celahnya itu di situ. Bahkan kalau saya ngajar nih mahasiswa saya buat tesis gitu. Hmm. Misalnya membuat tesis eh, apa tanggung jawab hukum perawat dalam memberikan inform consent tindakan bedah gitu. Ya udah jelas salah. Karena perawat tidak mempunyai kewenangan dan kompetensi untuk melakukan tindakan pembedahan. Tetap dokter bedahnya sendiri, operatornya sebagai DPJP yang harus menjelaskan. Nanti jangan dijawab, nggak ada waktu. Ya nggak bisa. Ada waktu untuk operasi, artinya harus ada waktu untuk memberikan penjelasan. Itu dok. Berarti, berarti saya kesimpulkan ketika di IGD yang DPJP-nya adalah dokter umum, misalnya dokter Caroline, berarti dia menjelaskan sesuatu, segala sesuatu terkait dengan kapasitas dia sebagai dokter umum. Iya dok, pastinya. Jadi misalnya dokter umum ini boleh menjelaskan, Bapak, Ibu, diagnosenya adalah usus buntu. Nanti Ya, akan dilakukan operasi pengangkatan usus buntu, misalnya dengan bius spinal ataupun ya, nantinya bius total, yang ya. akan dilakukan oleh dokter bedah, dokter X. Nanti Hmm. penjelasan selanjutnya akan diberikan oleh dokter yang melakukan. Jadi meskipun nantinya pasien itu dinaikkan ke kamar persiapan preoperasi, operator ini sebelum insisi harus sekali lagi di bold, ditanda di garis bawah, harus menjelaskan. Seandainya pun nanti setelah dijelaskan keluarga pasien atau pasien ini, wah saya takut nggak jadi operasi. Ya nggak jadi. Itulah pentingnya inform consent ini harus ada tanggal dan jam. Kapan pasien menolak, kapan pasien setuju. Kalau begitu, inform consent itu bisa berkali-kali. Pasti dok, pasti bisa berkali-kali. Misalnya jam 12 dia menolak, jam 1 dia setuju. Kemudian setelah dijelaskan oleh DPJP, saya takut karena dijelaskan harus ada operasi ulang, resiko meninggal. Saya nggak jadi operasi. Bahkan jam 1 lewat 5 pun bisa inform consent itu menjadi refusal consent. Bisa dibuat berkali-kali asal sebelum tindakan dilakukan. Oke. Jadi poinnya itu, mesti seorang operator itu wajib menyempatkan untuk ngomong, memberikan informasi, dan minta keputusan terakhir sebelum tindakan. Begitu kan? Ya dok, pasti. Karena kan inform consent ini kan eh, selain komunikasi dua arah ya dok ya antara yang menerima layanan kesehatan dan yang memberikan layanan kesehatan itu juga bisa dikatakan ini memang masih kontroversi ya merupakan suatu jenis kontrak. Memang itu suatu Hmm. kontroversi karena sebenarnya Hmm. kontrak itu harus persetujuan dua belah pihak. Tapi kalau ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa tidak memasukkan inform consent sebagai kontrak karena dianggap pasien saja yang memberikan tindakan, tapi memberikan persetujuan. Tapi menurut saya, inform consent itu adalah suatu jenis kontrak. Karena misalnya pasien setuju, tapi misalnya dokter merasa pasien ini kok kayaknya nggak yakin ya dengan penjelasan saya. Ya Hmm. udah, kita bisa menawarkan silakan ikut cari second opinion. Artinya tidak terjadi dong kesepakatan itu. Jadi tetap kalau di hukum perdata, bagi saya inform consent itu juga salah satu bentuk kontrak karena harus ada komunikasi dan persetujuan dari kedua belah pihak tanpa memaksakan. Karena kita seringkali ya kalau misalnya sampai terjadi suatu sengketa nih, sampai Hmm. kasus litigasi di pengadilan,
Hmm. itu biasanya akan dibuktikan oleh hakim, ada nggak di sini unsur pemaksaan, unsur penyalahgunaan kehendak, itu harus bisa dibuktikan. Jangan sampai misalnya pernah kita dengar ya satu kasus Mhm. pasien mau sirkumsisi, sunat, pasien hernia yang akan dilakukan sirkumsisi sekalian, Ya. dilakukan sunat sekalian. Waktu itu Mhm. kebetulan ada komplikasi dari sirkumsisinya. Kemudian keluarga pasien, ibu pasien menyebutkan bahwa saya dalam tanda kutip dipaksa oleh dokter untuk sekalian sunat. Nah, itu oleh Hmm. hakim dinyatakan bersalah karena ada pemaksaan, ada penyalahgunaan keadaan. Itu, Dok. Hmm. Apa, sorry, langsung spesifiknya. Yang sunat tadi tidak tersebut di dalam inform consent-nya bahwa nanti akan ditambahkan dengan sunat. Sebenarnya kalau kita teliti lagi ya pada kejadian itu spesifik, sebenarnya ada penjelasan, tapi mungkin Mhm. penjelasannya itu tidak sampai mendetil sekali apa sih resiko-resiko dari sirkum. Karena sebagai dokter bedah ya, entah itu dokter bedah umum, entah itu dokter urologi, mungkin terbiasa gini, ah itu kalau orang Jawa bilangnya segojangan ya dok ya. Yang dikerjakan Hmm. satu hari Rutin. itu Iya. mungkin motong untuk sunat itu bisa 10 pasien misalnya. Jadi, Iya. ah ini tindakan kecil. Ternyata ada komplikasi perdarahan pada pasien itu. Nah, Hmm. Hmm. sebenarnya tindakannya ada penjelasannya akan dilakukan sunat. Tapi kita mesti hati-hati. Memang artnya kedokteran itu suatu suatu science and art. Mhm. Artnya adalah kapan kita bisa Hmm. punya kita sendiri sebagai dokter yang Hmm. memberikan penjelasan, kita Hmm. juga punya feeling, pasien ini kira-kira paham nggak ya yang kita jelaskan. Karena Hmm. pasien kan kalau datang ke kita gini, ibu sakitnya apa? Pasien saya kadang ya dok, ibu sakitnya apa? Saya mau operasi dok. Loh, wong ditanya sakitnya apa kok saya mau operasi? Nah, itu yang kita harus peka. Terus Sakitnya pinter bukan pasiennya. ini. Itu dok. Oke. Ya pasiennya pinter. Loh, kalau saya ini begitu laparotomi ya, misalnya cesarean section gitu ya. Loh kok ada kista gitu. Itu kan di luar perencanaan informed consent yang tadi, sementara pasien sudah terbius. Gimana itu solusinya, Dokter Karolin? Ya dok, memang pada suatu tindakan ya, kita bisa memungkinkan adanya suatu perluasan tindakan kedokteran. Bahkan di Permenkes pun juga juga menyebutkan di Permenkes 290 tahun 2008 tentang informed consent, itu dia juga ada perluasan tindakan kedokteran. Selama itu memang penting untuk menyelamatkan nyawa pasien dan harus dilakukan, kita lakukan. Hmm. Tapi setelahnya kita jangan lupa menjelaskan kepada pasien kenapa itu harus dilakukan. Kalau perlu juga didokumentasikan saat operasi itu ketemu apa. Misalnya saya maunya operasi apendik, ternyata kok ketemunya kok kista terpuntir misalnya. Hmm. Hmm. Atau Sering tuh, sesuatu sering-sering. ya di organ gineknya dan lain-lain. Hmm. Kita Hmm. dokumentasikan, kita jelaskan. Memang kesulitannya adalah yang kita hadapi selama ini kalau pasiennya dalam kondisi bius total. Itu Hmm. kadang-kadang kita bingung. Kalau pasiennya bius spinal, dia bangun, Hmm. kita bisa jelaskan, Bu, ini ternyata ketemu ini kandungannya harus diambil. Nah, Hmm. tapi kalau biusnya total, ya terpaksa kita jelaskan ke keluarganya. Kita dokumentasikan, saya panggil keluarganya, saya jelaskan saat operasi itu dia tanda tangan memberikan persetujuan. Kemudian eh, setelah pasien bangun, saya tetap akan jelaskan lagi, tanda tangan lagi. Jadi dokumentasi itu memang sangat penting ya dok ya. Kita nggak bisa meremehkan, ah nggak apa-apa, atau ini untuk kepentingan pasien. Pasien-pasien kita juga sekarang mereka pasti buktinya mana, Hmm. fotonya mana, tanda tangannya mana. Itu pun juga akan ditanyakan oleh mungkin penegak hukum ya. Kalau misalnya kasus ini masuk sampai ke ranah hukum ya dok. Tapi artinya sekali lagi perluasan tindakan operasi itu tidak dilarang asalkan memang untuk kepentingan pasien, untuk keselamatan pasien dan penyelamatan nyawa pasien saat itu. Ya, seperti itu kan operatornya kan sedang operasi. Nah, apakah ketika perluasan itu bisa kita minta dokter yang lain untuk memberi penjelasan? Karena memang operatornya sedang sedang steril gitu ya, sedang on ya, steril. Bisa dok, untuk biasanya sih pada umumnya ya
nggak semua rumah sakit ya dok ya, kadang-kadang dokternya ada dua ya, bahkan kadang-kadang mungkin perawat kamar operasi ya dok ya, Ah, ya, ya, Duranto ya, ya. operasi, Hmm. perdarahan dan lain-lain ada yang harus dilakukan. Itu kita bisa memberikan penjelasan bahwa misalnya perawat ya, perawat di rumah sakit kan nggak semua kita kerja di kota yang dokternya banyak ya dok ya. Hmm. Kadang-kadang di daerah yang mungkin dokternya operatornya cuma satu, yang ada di situ Satu. cuma Ya. perawat teman-teman perawat ya. Nah, tenaga kesehatan yang lain. Biasanya saya minta untuk menjelaskan ke keluarga pasien, ini ada tindakan yang harus dilakukan. Kemudian kita lakukan dulu, tapi nanti akan dijelaskan setelah operasi. Nah, yang sering menjadi pertanyaan teman-teman, boleh nggak keluarga pasien masuk ke kamar operasi? Ah, Itu ya, ya. ada. Hmm. Nah, kan kita sebagai dokter kan takut, wah mending dipanggil aja daripada dia bertanya-tanya. Hmm. Sebenarnya tidak ada aturan hukum yang melarang keluarga pasien untuk masuk ke kamar operasi. Saya belum menemukan. Artinya tidak dilarang, tapi juga tidak disuruh. Kan kita nggak pernah baca, kalau ada perluasan tindakan, keluarga pasien harus dipanggil. Kita nggak pernah baca. Tapi juga nggak ada aturan hukum yang menyebutkan bahwa keluarga pasien tidak boleh masuk kamar Ya. operasi. Itu nggak ada. Nah, itu sebenarnya kita boleh buat aturan di rumah sakit ya dok, setingkat rumah SOP sakit. ya. SOP gitu ya. Boleh-boleh aja. Hmm. Namun jangan lupa kita tanya dulu keluarganya, sanggup nggak? Jangan-jangan nanti nggak sanggup lihat darah malah malah buat repot, ribet di Hmm. kamar operasi, pingsan dan lain-lain. Tapi saya sendiri pun masih melakukan itu. Tapi saya pastikan dulu dia siapa. Itu penting dok. Dia Hmm. siapa? Karena kan ya saat ini kan kadang-kadang ada yang ngaku istrinya, ngaku suaminya, gitu ya. Terus ternyata Waduh, bermain konflik peran. ternyata. Itu sering kali gitu. Pernah Ah, misalnya ada jadi konflik di belakang. Kok dijelaskan ke yang ini? Saya sebenarnya yang aduh, ampun. aslinya. Nah, Ya, itu ya, jadi ya, ya. masalah lagi. Salah lagi. Kita jadi nantinya buka rahasia. Susah ya Ah, dok ya. Karena jadi nakes, jadi tenaga medis juga maju kena, mundur kena. Jadi iya, pastikan iya. dia siapa, dia tanda tangan. Hmm. Iya memang beberapa kasus saya lihat itu yang tanda tangan ternyata bukan suaminya. Waduh, gawat ini. Padahal pertama-tama dia ngaku suaminya. Ya inilah ya. Coba coba apa data kependudukan langsung dibuka langsung bisa muncul mungkin ya lebih memverifikasi cepat. Nah, terus Dokter Karolin, kalau ada masalah, kemudian pasien menuduh, wah ini malpraktek gitu ya, di manakah peran inform consent ini di dalam konflik tujuan malpraktek ini? Ya dok. Inform consent ini tentunya sebagai sesuatu yang sangat-sangat penting ya, terutama kalau di bidang kedokteran ya dok ya, sengketa medis. Saya ngomongnya perdata ya. Biasanya kan memang di bidang kedokteran itu kan pidana itu lebih jarang ya dok ya. Saya memang tidak mendalami yang dalam banget tentang pidana, tapi saya pidana itu kan lebih ada niat ya. Ada Hmm, niat untuk melakukan mensel ya, tindakan ya. kejahatan itu. Tapi kalau perdata, kita mau itu wan prestasi, kita mau itu perbuatan melanggar hukum, 1365 KUHP, itu lebih sering kalau medis itu kita masuknya ke sengketa perdata. Nah, kalau Hmm, di dalam perdata, memang alat bukti yang nomor satu yang paling utama itu adalah alat bukti surat. Nah, apa yang tertulis itu adalah alat bukti yang pertama. Jadi, kita jangan meremehkan inform consent. hmm, Selain itu juga inform consent itu adalah bagian dari rekam medis. Seperti di PP 28 2024 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Kesehatan di pasal 778 itu ada rekam medis, isinya itu selain data-data pasien, salah satunya adalah persetujuan tindakan pelayanan kesehatan. Di situ disebutkan jelas. Jadi hmm. kenapa kita tidak boleh meremehkan? Karena nantinya akan menjadi alat bukti surat, terutama kalau ada sengketa. Pasti penegak hukum, pasti saya beberapa kali menjadi ahli, saksi ahli, biasanya pertanyaannya adalah, inform consent-nya mana? Hmm, SOP itu setelahnya. Inform hmm, consent-nya mana? Jadi saya nggak nyalahkan kalau kalau teman-teman sejawat masih meremehkan, biasanya gini, selamat, untung sudah ada inform consent-nya. Nah, karena memang biasanya yang ditanya duluan adalah inform consent. Dia kan menjadi alat bukti yang utama. Selain nanti saksi ya. Artinya kalau di bidang hukum itu ada unus testis, nullus testis. Itu artinya satu bukti itu bukan bukan alat bukti.
Ya. Jadi tidak hanya inform consent, nanti pasti ada saksi, pasti ada keterangan ahli yang lainnya. Tapi yang pasti akan ditanya duluan pasti inform consent-nya mana. Dan jangan lupa, inform consent itu nanti pasti akan dilihat juga siapa yang tanda tangan. Oh, Bukan hanya pemberi layanan kesehatan, tapi juga yang menerima layanan kesehatan. Saya masih sering mendapati teman-teman ya, mungkin karena ya pemahamannya yang mungkin kurang kurang memahami dengan benar atau menganggap inform consent ini masih sesuatu yang nggak apa-apa lah inform consent. Nah, itu kadang-kadang gini, yang nganter, yang nganter ini siapa yang tanda tangan? hmm, Bukan hanya pasiennya aja yang kompeten atau cakap, tapi siapa? Kadang-kadang temen. Terus hmm, nggak hmm, tahu, pokoknya tadi yang nungguin di situ. Nah, eh, itu yang kita ingatkan ke teman-teman. Siapa yang tanda tangan? Itu dok. Ya. Tapi kalau kita lihat bahwa sebenarnya kalau konflik-konflik medical legal itu bobotnya lebih banyak perdata ya sebenarnya ya. Karena kalau Ya gitu dok. ya, karena saya lihat apa sih, maksud ada niat jahat ya, ada mens rea pada seorang dokter atau petugas kesehatan. Saya rasa yakin enggak ya, gitu ya. Ya itulah bahwa berarti kekuatan utama di meja hukum itu sebenarnya sesuatu yang tertulis, terdokumentasi ya, dan bukan hanya sekedar testimoni ya. Begitu ya, Dr. Caroline. Dan Iya dok. tentu ini harus mendapat perhatian dari kita semuanya, dokter, nakes, dan rumah sakit. Ya, ini rumah sakit ini yang harus teliti, harus lengkap ya tentang inform consent ini, itu karena itu bagian dari rekam medik, dokumentasi dari medis, dan adalah kewajiban, wajib itu setiap rumah sakit atau vaskes menyelenggarakan rekam medik. Ya. Nah, saya mau tanya Dr. Caroline, dari sisi etik dan moral kedokteran, mengapa komunikasi yang jujur sebelum tindakan menjadi begitu krusial ketika di level layanan kesehatan kita kerjakan setiap hari? Kan, apa kita ini harus jujur betul ya? Karena nggak semua orang siap loh. Bu, salah satu resikonya operasi itu nanti ususnya lubang gitu kan. Nanti sehingga harus bikin usus di perut, ya kan? Atau gimana? Dan nanti bisa juga nanti ketika operasi jantungnya berhenti kan gitu, dan eh, bisa meninggal. Ini kan sesuatu yang memang apa ya, perjalanan medis itu bisa terjadi kan. Nah, tetapi kalau kita sampaikan apa adanya, bisa juga pasien itu berubah 180 derajat gitu. Balik kanan gitu kan. Jadi padahal kasusnya berat. Peritonitis, perforasi, lah segala macam itu kan nggak bisa nggak bisa ditunda seperti itu. Gimana Dokter Karolin? Iya dok. Jadi kita kalau prinsip etik tadi ya dok ya, do no Hmm. harm. Kalau do no harm itu bisa dikatakan juga do no hide ya dok. Cuman do no Hmm. hide-nya itu seberapa banyak sih kita boleh menyembunyikan eh, pada pasiennya atau keluarga pasiennya. Tapi kalau menurut saya sih menyembunyikan kepada keluarga pasien itu kita nggak perlu juga ya. Kalau kepada pasiennya itu sebenarnya kalau di Permenkes juga menyebutkan bahwa kita tuh lihat, artinya singkatnya gini, kita lihat dulu pasien ini siap nggak sih nerima. Jadi kita sebenarnya memberikan informasi yang terbuka itu kita lihat sisi etiknya dan sisi hukumnya. Kalau Hmm. dari sisi etiknya kita memang harus memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya, baik Hmm. itu diminta ataupun tidak. Hmm. Jadi kan seringkali kita jawabnya gini, pasiennya nggak nanya kok. Ya, nggak nanya pun kita harus jelasin gitu, sejelas-jelasnya, bahkan sampai risikonya. Tapi saya juga saat itu saya mengikuti ini ya pelatihan etik di salah satu tempat tentang pelatihan etik itu menyebutkan bahwa kita itu jangan melebih-lebihkan juga. Etik pun berapa persen risiko komplikasi, berapa persen risiko meninggal, harus ada evidence base-nya. Jangan sampai kita misalnya sebagai dokter ya, misalnya pasien udah berat, misalnya pasien saya, peritonitis, sepsis. Hmm. Mungkin dalam hati saya mikir gini, mending saya jelaskan kemungkinan paling jelek. Kalau saya jelaskan kemungkinan paling jelek, kalau dia pulang sembuh, dia pasti akan sangat berterima kasih.
Tapi kalaupun dia nggak sembuh, dia juga nggak apa-apa. Itu mungkin yang ada di benak kita. Tapi jangan lupa, kalau kita bisa jelaskan seperti ini, Bu, ini kalau nggak dioperasi, kemungkinan meninggalnya eh, berapa persen? Kalau dioperasi, kemungkinan meninggalnya berapa persen? Tapi sebenarnya kita nggak berdasarkan evidence base. Hmm, Akhirnya apa? Keluarganya mikir gini, wah mending nggak dioperasi lah daripada kasihan sudah sakit berat dioperasi, dibius, oke. ternyata meninggal juga. Nah, itu sebenarnya kalau dari sisi etik, itu kita justru melakukan sesuatu yang HAM untuk pasien. Karena apa? Karena ketidaktahuan kita kena tentang persentase prognosisnya dan juga karena sebenarnya ketakutan kita sendiri kalau kita takut dituntut pasien. Jadi yang benar kalau secara etik kita jelaskan sejelas-jelasnya, tapi kepada siapa? Pada umumnya kita tanya dulu, eh, kira-kira pasiennya siap atau enggak. Misalnya budayanya di negara kita ya dok ya. Kalau di luar biasanya pasien-pasien itu saya lihat mereka nggak pakai nanya sih, nggak pakai nanya. Ya udah mereka jelasin aja lah penyakitnya seperti ini, resikonya seperti ini. Tapi kalau budaya kita kan biasanya kita tanya, kira-kira ibunya ini siap nggak ya kalau kita jelaskan. Itu Hmm, kalau dari sisi etiknya. Kalau dari sisi hukumnya, sebenarnya informed consent ini kan komunikasi yang dua arah, ada hak dan kewajiban di Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan, di pasal 274, tenaga medis dan tenaga kesehatan mempunyai kewajiban memperoleh persetujuan sebelum melakukan tindakan. Kemudian di pasal 273-nya, tenaga medis, tenaga kesehatan berhak mendapatkan informasi yang lengkap. Jadi sebenarnya informasi itu bagi kita bukan hanya kewajiban, tapi juga hak kita. Pasal 277 di situ menyebutkan kewajiban pasien. Pasien ini harus memberikan informasi yang jujur. Nah, itu kadang-kadang yang kita lupa. Kita nggak ngomong sama pasien, Bu, Pak, tolong ya sampaikan dengan sebenarnya pernah sakit apa, pernah operasi apa. Jangan hmm, sampai ya, ya. gara-gara mereka menyembunyikan sesuatu, kita ibaratnya diajak masuk sumur bareng-bareng, dok. Karena informasi yang tidak lengkap dari pasien. Itu Hmm, yang mungkin seringkali kita lupa ya, dok ya. Kita iya, iya, iya. boleh-boleh juga ya mengingatkan ke teman-teman untuk mengingatkan pasien-pasien kita, tolong disampaikan yang benar, yang jujur. Karena pasien merasa ini haknya dia untuk mendapatkan informasi, tapi pasien-pasien kadang lupa. Mereka juga punya kewajiban untuk menyampaikan informasi. Secara jujur ya. Iya dok, kita Hmm. nggak pernah kan ngomong kan ke pasien, jarang dok. Iya, 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 ya. Oke, memang berat ya. Apalagi kalau tindakan-tindakan pembedahan, tindakan-tindakan yang harus emergensi, tindakan-tindakan yang risiko tinggi. Nah, sekarang kalau inform consent lisan, mengangguk iya gitu, itu sebenarnya ada kekuatan hukum nggak itu situ? Gimana dok? Maksudnya? Kalau iya saya mau gitu kan, terus oke gitu. Karena sakitnya atau karena apa? Lah itu informkan apa persetujuannya macam begini, level begini tuh apa mempunyai kekuatan hukum? Oh iya dok, siap. Jadi inform consent itu memang tidak harus selalu eksplisit. Kadang-kadang dia implisit. Gerakan kita pun itu bisa menjadi persetujuan. Kan kita nggak semua terus tanda tangan ya dok ya. Bayangin kalau cuman sekedar masukkan obat sehari 3 kali, kemudian harus tanda tangan sehari 3 kali inform consent gitu ya dok ya. Bisa dibayangkan apalagi Enggak. saat ini meskipun kita sudah harus pakai e-rekam medis, tapi Iya. kan masih banyak tempat inform consent-nya ini kan masih dalam hard copy ya. Eh, Bertumpuk-tumpuk, rawat inap 10 hari, sehari injeksi 3 kali, tanda tangan setiap kali injeksi obat. Jadi iya. sebenarnya eh, di peraturan Menteri Kesehatan ini pun juga menyebutkan bahwa tindakan-tindakan yang mempunyai resiko tinggi. Apa yang dimaksud dengan resiko tinggi? Dalam probabilitas tertentu menimbulkan resiko Hmm. misalnya kematian atau kecacatan. Mm-mm. Sayangnya, probabilitas tertentu ini loh dok, yang mungkin kalau saya sih dalam benak saya berpikiran harusnya tiap-tiap entah itu perhimpunan ya, organisasi profesi atau perhimpunan masing-masing, misalnya saya nih dokter spesialis bedah, perhimpunan saya dokter spesialis bedah ataupun kolegium saya itu harusnya mempunyai patokan. Misalnya tindakan risiko ringan, sedang, berat. Jadi kita jelas kalau misalnya mana nih yang harus ada inform consent tertulisnya.
Selama ini sih biasanya di tiap rumah sakit sih, masih selevel di rumah sakit, itu ada tindakan-tindakan apa yang harus inform consentnya harus tertulis ya dok ya, nggak cukup dengan mengangguk gitu. Hmm. Meskipun saya pun pernah ngalami loh dok, miss itu Hmm. waktu PPDS ya, bayangin dok, cuman pasang NGT atau pasang kateter, pasiennya tiba-tiba apnu, nggak nafas. Saya nggak kebayang, padahal waktu itu kita pasang NGT dok tahun 2000 jadi PPDS pasang NGT itu kayaknya kita belum belum terbiasa untuk inform consent ya dok ya. Kalau itu Iya, terjadi sekarang dok, pasang NGT tiba-tiba dia nggak nafas masuk kalau berhenti di nafas ya. kita di Sutomo itu masuk di ruang res ya dok ya, Hmm. diresusitasi nggak bangun dok. Bagaimana kalau sekarang? Nah itu mungkin yang perlu kita pikirkan, tindakan-tindakan apa yang harus tertulis, tindakan-tindakan apa yang bisa implisit dengan ngangguk atau misalnya dengan menyodorkan tangan itu. Pasien kita sekarang semakin kritis dok, Hmm. dicek darah aja mereka ya, oh iya saya cek darah, pulangnya komplain dok. Kok saya dicek ini, tadi nggak ngomong loh kalau dicek ini. Komplain mereka dok. Iya, ya. Praktes, praktes saja mereka bisa komplain kalau nggak dijelaskan. Wah ini pelecehan, Apa ya? anak kan masih SMP atau SMA, kenapa dipraktes? Nah, karena kita nggak jelaskan. Padahal di situ ada SOP. Di rumah sakit itu ada misalnya appendicitis. Itu kita rutin melakukan UL-nya itu, periksa urinnya kan ada tes kehamilan ya dok ya. Hmm. Hmm. Itu pernah ada pasien yang komplain. Ini nuduh anak saya ya sampai dicek kehamilan. Simpel ya dok ya. Simpel tapi Hmm. panjang jadinya dok. Ya, dan ternyata sering di luar perkiraan para dokter ya. Sampai segitunya gitu ya. Ya Iya itu. dok. Kita kadang-kadang kalau sudah pernah kena satu kali itu kita baru ingat. Jelasin loh gitu. Ya, 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 ya. Eh, jadi Dokter Karolin, kalau perlu ya, saya masih ingat betul bahwa sekarang itu semuanya itu setiap hari mau nyuntik tanda tangan, mau melepas kateter atau masang kateter tanda tangan. Saya lihat gitu ya sekarang. Ada buku khusus tanda tangan itu saya lihat ya. Jadi sebenarnya bagus itu sebenarnya ya dari segi tentang komunikasi inform consent ini ya. Iya dok. Artinya kan sama dengan prinsipnya rekam medis ya dok ya. Lakukan apa yang ditulis, tulis apa yang dilakukan. Hampir-hampir sama dengan itu ya dok ya. Sama dengan ya Hmm. eh, semua itu harus kita jelaskan ke pasien dan pasiennya harus harus iya saya mau dilakukan itu. Ya, 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 ya. Jadi kalau dari Dokter Karolin sendiri, apakah setuju bahwa inform consent itu memang menjadi perangkat untuk perlindungan atau proteksi di dalam layanan medis? Apa sepakat nggak dengan dengan kalimat itu? Sangat dok, sangat-sangat sepakat, amat sangat bahkan dok. Sebenarnya tidak hanya perlindungan untuk pasiennya ya dok ya, tapi kita sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan, kita juga mikir juga perlindungan untuk kita ya dok ya. Kayak misalnya di PP 28 dok ya, kalau kita Hmm? lihat di PP 28 ya tentang 2024 tentang peraturan pelaksana undang-undang kesehatan di pasal 723, itu nakes itu memang sekarang jelas, nakes itu harus mendapatkan perlindungan hukum, apapun itu bentuknya. Di situ dideskripsikan jelas, ada secara advokasi, bantuan hukum, pendampingan, dan lain-lain. Asalkan melakukan sesuatu sesuai dengan standar, Hmm. melakukan sesuatu sesuai dengan kewenangan, kemudian secara administratif, SIP, STR, jelas, resmi, jelas, legal, Hmm. dan ada satu poin yang terakhir adalah ada persetujuan dok di situ. Jadi memang sudah dikhususkan perlindungan itu bisa diberikan di pasal 2723 asal dokter ini melakukan tindakan itu ada persetujuan kecuali dalam kondisi kegawatan. Hmm. Hmm. Atau pasien tidak kompeten yang karena memang gawatnya atau sakitnya gitu ya. Oke, 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 oke. Memang saya lihat bahwa inform consent itu namanya juga inform, jadi intinya adalah komunikasi. Karena kalau komunikasi itu lancar, terbuka, ya kepercayaan akan tumbuh membaik. Namun kalau komunikasi kepercayaan itu jadi hilang, ya itulah konflik. Nah, saya ingin terakhir, Dr. Karolin, bagaimana pesan-pesan dari Dokter Karolin yang sudah lama mendalami hukum ini, pengalaman sehari-hari, dan juga terekspos pada banyak kasus yang terkait dengan mediko legal. Saya minta Dokter Karolin memberikan pesan, nasihat kepada para
dokter dan tenaga kesehatan terkait dengan informed consent ini agar bisa menjalankan profesi ini sebaik-baiknya. Silakan. Gitu. Kalau nasehat kayaknya saya nggak belum layak untuk memberikan nasehat ya dok ya. Nah, pasti layak lah. Mungkin, mungkin take home message ya dok, take home Oke, message oke, oke. supaya nanti dibawa tidur, dibawa mimpi gitu ya dok ya. Pokoknya, Diingat, diingat. eh, ya, yang pertama adalah kita jangan lupa bahwa hukum dan etik itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Mhm. Artinya apa yang kita lakukan meskipun kita mikirnya kita melanggar hukum, tapi jangan lupa kita pasti berawal dari melanggar etik. Agree. Inform consent ini bisa dari sisi etik, bisa dari sisi hukum. Sehingga Hmm. meskipun kita merasa tidak ada sanksinya, kita tetap harus perhatikan inform consent ini seperti apa. Kemudian yang kedua adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Sama dok, dengan prinsipnya di dunia kedokteran, preventif itu lebih penting. Hmm. Tentunya dalam inform consent ini kita preventif dulu. Apapun tindakan itu kita lakukan inform consent. Tapi jangan lupa siapa yang memberikan, siapa yang menerima. Itu yang kita masih masih lupa. Dan yang terakhir mungkin kita jangan hanya takut dengan hukum, tapi jadikan itu sebagai suatu kebiasaan. Jangan menganggap sesuatu yang salah itu sudah biasanya juga seperti ini. Tapi cobalah kita melakukan sesuatu itu, kita membiasakan sesuatu yang benar. Mungkin kadang-kadang merasa kita tidak nyaman, kita kadang-kadang merasa dianggap aneh, gitu aja berlebihan, lebay gitu ya dok ya istilahnya. Tapi lebih baik kita eh, melakukan sesuatu itu preventif dulu. Kita tidak hanya takut dengan hukum, yang penting kita melakukan sesuatu dengan aman. Karena prinsip saya adalah patient safety. Kalau sekarang kita kan ngomong selalu patient safety, patient safety. Bagi saya tidak ada patient safety tanpa dokter safety, tanpa perawat safety. Nah, Artinya itu. kitanya harus safety dulu. Eh, Nakes safety dulu, baru kita bisa melakukan sesuatu yang aman untuk pasien. Itu dok dari saya dok. Great, luar biasa. Kawan-kawan, tentu saya tidak akan mengulang kata-kata bijak dari Dr. Caroline untuk pesan dibawa pulang, take home message. Nah, tentu kita semuanya harus belajar bahwa informed consent bukan tanda tangan semata, tetapi adalah sebuah kepercayaan. Dan tentu saya mengajak, mari kita bangun eh, praktek kedokteran ini sebagai profesi yang penuh transparansi, humanis, dan tentu bermartabat, di mana ilmu pengetahuan dan kemanusiaan berjalan seiring dan seimbang. Dr. Caroline, terima kasih banyak atas pencerahannya siang hari ini, dan saya mengajak kita semua untuk merenungi apa yang disampaikan Dr. Caroline. Yang paling penting adalah melaksanakannya di dalam praktek medis sehari-hari. Hal-hal yang rutinitas membuat kita itu terlena. Dan rutinitas kadang-kadang kita membuat kita itu bosan. Namun ketahuilah, inform consent tidak boleh terlena kita tinggalkan. Tidak boleh membuat kita bosan. Harus inform consent, inform consent, inform consent sebanyak mungkin sehingga pasien dan keluarganya paham. Terima kasih banyak, Dr. Caroline. Sehat, sukses selalu, kawan-kawan. Sukses dan sehat untuk Anda semuanya. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Semangat pagi, sehat selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Terima dok. Terima kasih kasih. dok. Sehat selalu. Sukses.